Pembuahan dengan sistem potes pucuk sangat mudah dilakukan. Misalnya seperti ini buah anggur varian Sansekerta, pembuahannya dengan sistem potes pucuk. Buahnya susul menyusul, yang ini 60 HSP, kemudian ada yang baru di potes pucuk dan keluar bunga lagi seperti ini. Jika ingin pembuahan dengan sistem potes pucuk itu keberhasilannya tinggi, maka harus dilakukan proses cell break terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman di sini masih bingung istilah cell break dan potes pucuk itu apa, simak video selengkapnya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update perkembangan anggur varian Sansekerta yang ditanam di planter bag ukuran 75 liter. Ini merupakan pembuahan ketiga. Dari awal pembuahan itu menggunakan pembuahan sistem potes pucuk. Rambatannya dengan sistem tralis ini ya teman-teman, ada beberapa cabang tersier. Nah, kendala dalam menanam anggur itu saat pembesaran cabang tersier itu seringnya pertumbuhannya tidak serempak dan besarnya seringkali tidak seragam. Nah, contohnya seperti ini. Bukan berarti kalau cabang tersiernya itu belum seragam itu tidak bisa dibuahkan. Karena ini skala rumahan atau skala hobi, sah-sah aja ya teman-teman kalau ingin membuahkan cabang tersier yang besarnya itu sudah memungkinkan untuk dibuahkan. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada beberapa cabang tersier yang sudah siap dibuahkan, saya buahkan dengan sistem potes pucuk, dan sebagian juga baru proses pembesaran batang. Seperti ini, misalnya ini baru proses cell break. Nah, gimana sih cara cell break agar nanti saat pembuahan potes pucuk itu keberhasilannya tinggi? Langsung kita praktekkan proses cell break itu seperti apa. Nah, ini seperti ini. Cabang tersiernya itu pertumbuhannya dibatasi. Ini ditumbuhkan sampai ke atas, kemudian dibatasi 12 hingga 15 daun seperti ini. Jika tidak dihitung jumlah daun itu sekitar 120 cm. Nah, seperti ini mau di cell break ini ya teman-teman. Nah, ini cabang tersiernya, pucuknya dibatasi, dipangkas di sini di 15 daun, kemudian akan tumbuh di ketiak daun itu tunas air seperti ini. Nah, ini tunas airnya tumbuh dan tunas batnya tidak tumbuh. Nah, ini kalau yang ini tunas air. Nah, ini tunas air juga tumbuh. Nah, kalau yang ini tunas bat atau tunas pembuahan nanti. Nah, ini juga tunas bat, ini tunas air. Ini bat pembuahan, ini tunas air. Ini lagi. Ini tunas air, ini bat untuk pembuahan, ini juga semua ya. Ini tunas airnya disisakan satu daun. Kalau tumbuh lagi dibatasi lagi, ini juga tumbuh lagi, dibatasi lagi, tumbuh lagi, dibatasi lagi, semua tumbuh lagi, dibatasi lagi, semua ini nanti dibatasi. Nah, ini yang namanya cell break ya teman-teman. Saya contohkan lagi cell break satu lagi biar agar lebih paham. Nah, ini ada cabang tersier. Ini cabang tersier ke atas.
dibatasi 12 hingga 15 daun. Nah, ini 15 daun, di sini 15 daun ya. Kemudian di SL break di sini. Di SL break di sini. Di SL break di sini, kemudian muncul tunas air. Ini ada banyak sekali soalnya subur banget tanamannya. Ini tunas air, ini juga muncul tunas air. Terus ini ada matabat nanti buat pembuahan. Ini tunas air yang sudah dibatasi, satu daun tumbuh lagi tunas air nanti buat pembuahannya di sini. Ini juga tunas air dibatasi, ini buat pembuahan. Nah, ini ada satu lagi biar lebih jelas. Ini cabang tersier, ini ke atas hingga 15 daun. Nah, seperti ini 15 daun. Kemudian di SL break ini tumbuh seperti ini, tunas airnya nih. Ini sengaja belum dibuang tunas airnya, soalnya buat contoh, buat tutorial ini biar teman-teman lebih paham. Nah, udah ya, ini tumbuh tunas air. Kenapa tunas air tidak dibuang semua? Ini untuk tujuannya untuk menjaga matabat saat nanti proses potes pucuk atau potes pembuahan dengan sistem potes pucuk, batnya ini tetap terjaga nih teman-teman nih, seperti ini contohnya. Nih batnya tetap terjaga, tidak pecah. Ini sudah membulat, nanti seminggu lagi akan saya buahkan di sini. Nah, begitu seterusnya, semuanya seperti itu. Nah, kalau cabang tersiernya sudah sebesar ini nanti akan dibuahkan dengan metode potes pucuk dengan memilih bat yang besar dan bulat. Nih contohnya seperti ini. Kalau saya membuahkan memilih yang tidak ada sulurnya. Ini kan ada sulurnya. Nih, ini bekas sulur. Saya memilih yang tidak ada sulurnya, biasanya buahnya lebih besar nih. Akan saya potes pucuk atau dipangkas potes pucuk untuk pembuahan di sini. Tapi selama proses SL break itu, tunas air ini dibatasi lagi. Nih, gini. Ini dibatasi, sisakan 2 daun untuk menjaga agar tunas bat saat pembuahan nanti saatnya belum dibuahkan itu tidak pecah. Ini saya pangkas. Semua dibatasi 2 daun. Kemudian untuk mempercepat besarnya bat, ini yang 2 ini dibiarkan tunas airnya. Nah, yang bawah tunas airnya dibuang semua. Ini. Tapi saat proses pembesaran batang, tunas airnya disisakan 1 daun nih, seperti ini nih. 1 daun nih, kalau ada lagi tumbuh dibuang lagi. Nah, kalau ini batangnya sudah sebesar ini, tunas airnya dihabiskan semua. Tapi yang diingat, ini jangan dihabiskan, karena ini kalau dihabiskan ini bisa pecah mata batnya sebelum nanti dibuahkan. Nah, ini seperti ini kita hilangkan. Kemudian ini semua ya, tunas air tuh seperti ini. Kalau ini kan belum ya, ini belum, tunas air belum dibuang. Nanti nunggu agak besar, sebesar ini, kurang lebih sebesar sedotan nih, biar mata batnya gendut nih, seperti ini. Biar gendut ini semua tunas air dihilangkan semua yang sudah besar. Semua, jangan sampai ada yang terlewat. Ini walaupun tunas air dihilangkan tidak akan pecah teman-teman, asalkan yang ini jangan dihilangkan, yang 2 ini.
yang 3 ke bawah ini semua dihilangkan seperti ini. Ini tunas air ya teman-teman, tunas air aja selebar ini. Ini pohonnya sangat subur sekali. Ini daunnya selebar ini nih. Tuh daunnya udah lebar, hijau, tebal. Nih, ini lebar sekali. Nah, ini nanti kalau proses potes pucuk atau pembuahan potes pucuk, nah ini dipangkas di sini. Dipangkas di sini, nanti bunganya muncul di sini. Ini semua ya. Nah, yang ini tunas-tunas airnya dihilangkan semua. Jangan ada yang terlewat. Ini tujuannya biar mata bat pembuahannya itu besar. Nih teman-teman nih, gendut. Nah, nanti dipangkas di sini saat potes pucuk. Nih, dibuang semua tunas air yang dari atas itu 3 ke bawah. Nah, yang ini dibatasi. Yang ini dibatasi. Nah, yang ini dipangkas. Nah, dipangkas di sini. Nah, ini udah dipangkas. Nih, namanya SL brick seperti ini. Nah, nanti kalau potes pucuk itu di sini nih dipangkas, tapi ini saya pangkas seminggu lagi biar agak besar lagi mata batnya. Nah, ini di sini gitu nanti, tapi seminggu lagi. Nah, ini juga nih teman-teman, nih sekarang SL brick ya. Nih SL brick. Ini tersiernya ke atas, kemudian 15 daun di sini, terus tunas air dipangkas, disisain 2 daun, ini juga sisanya 2 daun, ini sisakan 1 daun, semua 1 daun, ini juga 1 daun. Nah, udah ini 1 daun semua tunas airnya. Nanti batangnya ini sudah agak membesar, tunas air dihilangkan semua. Tapi yang di atas 2, paling atas 1, 2, ini disisakan 2 daun. Seperti itu. Nih jadinya seperti ini yang tadi sudah kita praktekkan. Yang tunas air yang di atas 2 itu disisakan 2 daun. Kemudian yang 3 ini tunas airnya dihilangkan semua saat proses batangnya sudah sebesar ini. Begitu ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup sampai di sini video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.